diangkat dari kisah nyata tentang keempat pria yang mengaku sebagai anggota CBI atau petugas pajak India yang melakukan sebuah penggerebekan dan penggeledahan di rumah terduga pelaku korupsi. Namun, udah panik-panik digeledah dan semua uang hasil korupsi juga udah disita. Ternyata keempat pria tersebut adalah para penipu yang menyamar menjadi petugas pajak. Tujuannya adalah merampok pelaku korupsi tersebut. Di mana karena uang yang dirampok adalah hasil korupsi, para pelaku korupsi tidak berani melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib. Jadi para pelaku kejahatannya santai-santai aja dong ya. Yang dirampok juga uang hasil korupsi kian. Pinter banget kan ya? Nah, mau tahu seseru apa film yang diangkat dari kisah nyata yang pernah terjadi di India ini? Hai kawan, Assalamualaikum. Jangan lupa klik tombol subscribe dan tekan tombol notifikasinya ya. Film ini berlatar di tahun 1987 di India. Terlihat sekelompok pria dengan berbagai usia tengah tampak sibuk mempersiapkan penggerebekan yang akan mereka lakukan. Di mana seorang pria tua bernama Sharma sedikit merasa gugup sebab mereka akan melakukan penggerebekan di rumah seorang menteri terkenal. Setelah menghubungi pihak kepolisian yang dipimpin Ranveer dan rekannya Santi, mereka pun bertemu di suatu tempat untuk memberitahu lokasi penggerebekan yang akan mereka lakukan. Sesampainya di rumah menteri yang diduga melakukan korupsi, keempat pria beserta polisi pengawal dengan cepat melakukan tugas mereka. Setelah sebelumnya menunjukkan lecana dan mengenalkan diri mereka sebagai anggota CBI atau petugas penghitung penghasilan pajak, penggerebekan yang saat itu dipimpin oleh Sharma bergegas berpencar untuk melakukan pemeriksaan. Tampak terlatih dan profesional, keempat orang yang mengaku sebagai petugas pajak dan dikawal oleh beberapa orang polisi itu dengan detail memeriksa inci demi inci sudut rumah. Mereka pun berhasil menemukan uang hasil korupsi serta emas yang disembunyikan di berbagai tempat. Penemuan uang korupsi tersebut kemudian dimasukkan ke dalam sebuah peti besi untuk disita. Bahkan para petugas CBI tersebut tak mempan ketika ingin disuap oleh sang menteri. Namun tindakan selanjutnya memang agak sedikit mencurigakan. Para petugas CBI tersebut segera memasukkan uang sitaan tersebut ke mobil dan berpesan kepada polisi bernama Ranveer untuk menunggu tim penyidik yang selanjutnya akan datang dan menangkap pelaku. Sementara Sharma, Ajay dan kedua rekannya pergi membawa uang tersebut dengan terburu-buru. Benar saja, ditunggu-tunggu sekian lama, polisi yang bertugas melanjutkan penyelidikan tak kunjung datang di rumah terduga korupsi. Ranveer dan Santi pun menyadari bahwa ada keanehan yang terjadi. Ternyata mereka telah diperdaya oleh keempat orang yang sebenarnya adalah para penipu yang mengaku sebagai petugas CBI. Keempat orang yang terdiri dari Ajay, Sharma, Iqbal dan Zoginder segera berganti penyamaran mereka dan pergi secara terpisah meninggalkan kantor palsu mereka dengan membawa masing-masing uang jatah milik mereka. Lalu tidak bertemu untuk beberapa waktu seakan-akan mereka sudah menyusun siasat ini sejak lama. Sementara polisi Ranveer dan Santi yang tertipu petugas CBI palsu tersebut harus mendapatkan hukuman skorsing dari atasan mereka. Di mana menteri pelaku korupsi yang akhirnya kehilangan semua uang korupsinya itu tidak bisa berbuat apa-apa. Ia tidak mau melaporkan peristiwa tersebut untuk diselidiki kepolisian demi tetap menjaga nama baiknya sebagai menteri yang bersih tanpa korupsi. Dan hal itu membuat Ajay, Sharma, Iqbal dan Joginder bebas menikmati uang rampokan mereka. Bahkan Sharma mengadakan pesta besar-besaran atas pernikahan putrinya dan mengundang ketiga rekannya. Sebelum kepulangannya, Ajay menceritakan rencana penggerebekan mereka selanjutnya yang berada di Kalkuta. Tepatnya 7 hari ke depan. Ternyata kepala dan pimpinan dari tindakan kejahatan mereka adalah Ajay, di mana Ajay meminta rekan-rekannya untuk berhati-hati saat bertemu di bandara nanti. Di sisi lain, seorang pria bernama Wasim Khan yang merupakan seorang petugas CBI yang asli tengah mendapatkan telepon dari rekannya. Ia pun bergegas menuju sebuah tempat. Ternyata Wasim Khan tengah melakukan pengejaran terhadap seorang terduga pelaku kejahatan. Ia benar-benar terlihat sigap, cepat dan tanggap dalam melakukan pekerjaannya. Bahkan penangkapan yang dramatis tersebut disaksikan oleh banyak warga, termasuk polisi Ranveer dan Santi yang saat itu tengah mendapatkan skorsing.
Melihat keuletan Wasim Khan, sepertinya terdapat sebuah niatan di benak Ranveer. Benar saja, setelah itu Wasim Khan mendapatkan perintah dari atasannya untuk membantu Ranveer terkait kasus yang baru saja menimpa dan mempermalukan dirinya sebagai seorang polisi. Di mana ternyata peristiwa penggerebekan yang dilakukan petugas CBI palsu tersebut sudah terjadi belasan kali. Namun para korban tidak ada yang mau melapor. Tapi kali ini Ranveer datang seorang diri untuk meminta bantuan terhadap Wasim Khan dan telah disetujui oleh atasan Wasim Khan. Ranveer lalu diinterogasi oleh Wasim Khan. Dia pun menceritakan detail peristiwa yang terjadi. Dari mulai dihubungi oleh CBI palsu sampai pada proses penggerebekan di rumah menteri tersebut. Semula Wasim Khan tampak menyepelekan Ranveer karena sebagai polisi ia mau saja ditipu CBI palsu. Namun Ranveer yang memang menyimpan keinginan untuk menangkap keempat pelaku tersebut menjelaskan dengan tegas kepada Wasim Khan bahwa ia benar-benar membutuhkan bantuan Wasim Khan agar para pelaku segera tertangkap. Dan akhirnya Wasim Khan menyetujui hal itu. Ia pun meminta Ranveer untuk memeriksa catatan polisi sebab hanya Ranveer yang tahu wajah dari pelaku. Pada hari yang dijanjikan, Sharma, Iqbal, dan Joginder bertemu dengan Ajay di tempat yang telah direncanakan. Kali ini penggerebekan CBI palsu tersebut dipimpin oleh Ajay. Namun tampaknya Sharma salah membawa mereka ke lokasi target yang dituju. Di mana saat itu tempat yang mereka datangi juga sedang dilakukan penggerebekan oleh seorang akuntan yang asli, dikawal polisi asli lagi. Namun sepertinya Ajay tak gentar. Ia dapat menghadapi situasi canggung tersebut dengan tingkah yang tepat. Ia meminta maaf dan menyalahkan usia Sharma yang sudah tua sebagai alasan kesalahan mereka yang tanpa sadar telah nyasar ke ruangan tersebut dan mengganggu aktivitas petugas. Seusai itu mereka segera bergegas ke lokasi yang sebenarnya. Dengan menunjukkan identitas palsu mereka sebagai petugas pajak penghasilan, keempat komplotan tersebut mulai beraksi. Mereka memutus sambungan telepon dan mulai menggeledah. Tanpa gentar seolah mereka benar-benar petugas CBI yang sesungguhnya. Setiap sudut tak luput dari penggeledahan. Dan uang yang cukup banyak berhasil mereka temukan di balik bingkai foto dan berangkas tersembunyi di dalam lemari. Seperti biasa seolah petugas CBI, mereka pun menyita uang-uang yang mereka temukan. Tak tanggung-tanggung, Ajay meminta bantuan polisi yang bertugas di ruangan sebelumnya untuk membantu membawakan uang itu keluar dari tempat tersebut. Dan kabar tentang penggerebekan petugas CBI palsu yang dipimpin Ajay itu pun akhirnya sampai di telinga Wasim Khan. Wasim Khan tampak geram. Meskipun kasus tersebut tak ingin dilaporkan oleh korban, Wasim Khan memutuskan untuk tetap menyebarkan berita tentang petugas CBI palsu itu di media cetak. Hingga membuat Sharma yang saat itu tengah melakukan pelarian diri tampak sedikit ketakutan. Namun Ajay justru terlihat tenang-tenang saja. Ia malah menawarkan misi selanjutnya kepada Sharma. Sebuah misi terakhir yang dipastikan sangat berbahaya, namun akan menghasilkan uang yang sangat banyak. Sementara itu Ranveer yang dipinta Wasim Khan untuk memeriksa berkas, akhirnya menemukan berkas milik Sharma, salah seorang komplotan yang tak dapat ia lupakan wajahnya. Berdasarkan kesaksian Ranveer tersebut, Wasim Khan memerintahkan orang untuk menyelidiki Sharma, termasuk menyamar dan menyadap telepon rumah Sharma. Hari-hari berlalu, Ajay terlihat menghabiskan waktu dengan kekasih tercintanya. Sebelumnya, ia berpamitan kepada kekasihnya bahwa esok hari ia akan kembali memulai misinya. Di mana Ajay berkata bahwa ia tidak akan pernah lagi kembali ke kota tersebut. Sebab Ajay tahu setelah misi ini, ia akan menjadi buronan utama polisi. Ia meminta kekasihnya untuk ikut dengannya dan bertemu di tempat yang dijanjikan beberapa hari ke depan. Ajay yang telah sampai di Delhi menginap di sebuah hotel. Dari kamar hotel, Ajay menelpon Sharma dan menjelaskan bahwa besok Ajay akan menjemput Sharma, Iqbal, dan Joginder di Bandara Delhi. Dan rencana tersebut berhasil diketahui Wasim Khan dan anggotanya. Wasim Khan pun memerintahkan anggota kepolisian untuk mengikuti dan menyelidiki kemana Sharma akan pergi dan apa yang direncanakan oleh kelompok CBI palsu tersebut. Tak ada yang luput dari penyelidikan para anggota Wasim Khan. Mereka mengikuti setiap langkah dari Ajay dan ketiga rekannya. Mereka pun mengetahui bahwa Ajay tengah memasang sebuah iklan tentang lowongan pekerjaan untuk 26 orang yang akan direkrut menjadi anggota CBI di tim mereka. Ya, tentu saja CBI palsu dong. Wasim Khan juga menerima laporan dari rekannya terkait di hotel mana Ajay, Sharma, Iqbal, dan Joginder menginap. Mendapatkan info tersebut, Wasim Khan dan Ranveer
langsung terbang menuju lokasi keberadaan Ajay. Kini Ajay dan Wasim sama-sama tengah menyusun rencana dengan merekrut banyak personil, di mana Ajay menceritakan kepada teman-temannya bahwa mereka membutuhkan orang sebanyak itu untuk melancarkan misi mereka, sebab kali ini adalah misi yang sangat besar dan merupakan misi terakhir sebelum mereka pensiun dari pekerjaan tersebut, yaitu melakukan penggerebekan palsu di toko perhiasan terbesar di Bhuvandas, Jihania. Ketiga rekan Ajay sangat senang dan setuju dengan rencana Ajay itu. Sementara itu Wasim Khan yang juga memiliki lebih dari 20 anggota penyelidikan memerintahkan anak buahnya untuk menyamar dan berpura-pura ikut melamar dalam pekerjaan yang ditawarkan Ajay esok agar mereka bisa mengetahui rencana Ajay selanjutnya. Berita tentang lowongan kerja oleh CBI palsu itu pun beredar di media cetak. Dan hari penyeleksian pun dilaksanakan. Seolah-olah sungguhan Ajay telah mempersiapkan semuanya secara matang. Dari mulai hotel tempat seleksi dilaksanakan sampai pada saat di mana interview dilakukan. Pertanyaan yang diutarakan Ajay pun juga terkesan sangat meyakinkan untuk sebuah interview palsu yang merekrut CBI palsu. Seharian Ajay dan Sharma melakukan seleksi terhadap puluhan orang yang mendaftar. Akhirnya diumumkan 26 orang yang lolos dalam seleksi tersebut dan 2 diantaranya adalah anggota polisi dari rekan Wasim Khan yang ditugaskan menyamar. Dan 26 orang tersebut dijuluki Ajay sebagai spesial 26. Dengan gagah Ajay menjelaskan rentetan rencana esok hari pada ke-26 orang yang telah ia rekrut, di mana ia meminta 26 orang tersebut untuk hadir pukul 11 esok hari untuk pelatihan singkat yang nantinya selepas makan siang mereka akan diajak untuk ikut dalam misi penggerebekan pertama mereka. Sebuah misi yang ceritakan Ajay berguna untuk melihat mental para pelamar apakah mampu menghadapi tekanan atau tidak sebagai seorang petugas CBI. Padahal sesungguhnya ke-26 orang itu sedang ditipu dan dimanfaatkan oleh Ajay dan rekan-rekannya. Namun pada malam harinya, Sharma kedatangan tamu tak diundang yang membuatnya pucat. Kunjungan tak terduga dari Wasim Khan dan Ranveer serta kedua anggota polisi lainnya. Betapa terkejutnya Sharma, ia mendapatkan ancaman telak dari Ranveer dan harus membocorkan rencana mereka esok hari. Sharma yang takut pada hukuman yang dijanjikan akhirnya menceritakan alur rencana mereka, bahwa besok setelah pelatihan singkat terhadap 26 orang yang telah mereka rekrut, mereka semua akan menaiki bis menuju sebuah toko perhiasan terbesar Bhuvandas, Jihania dan akan melakukan penggerebekan besar-besaran yang berlangsung sangat cepat selama 30 menit dengan tujuan membawa semua perhiasan emas di toko tersebut yang nantinya setelah berhasil mereka akan kabur tanpa pernah kembali lagi. Wasim Khan pun bertanya apa landasan Ajay melakukan semua hal tersebut dan jawabannya sedikit mengejutkan. Ternyata Ajay sangat berkeinginan untuk menjadi anggota CBI yang sesungguhnya. Namun pada saat ia melamar menjadi anggota CBI, ia gagal. Wasim lalu meminta Sharma untuk bekerja sama agar meringankan hukumannya nanti dengan tetap berpura-pura tidak terjadi apa-apa, sehingga rencana polisi untuk menangkap Ajay saat sedang menjalankan misinya dapat berjalan lancar. Karena takut, Sharma pun menyetujui hal tersebut. Hari pelaksanaan misi Ajay pun tiba. Sharma tampak sangat gugup. Namun Ajay tak memiliki firasat apapun terhadap kegugupan Sharma. Ia mencoba meyakinkan Sharma bahwa rencana mereka akan berhasil. Di saat yang bersamaan, Wasim Khan juga menjalankan aksinya. Ia datang lebih dulu ke toko perhiasan yang menjadi target Ajay dan menyampaikan penggerebekan palsu yang akan dilakukan CBI palsu kepada toko tersebut beberapa jam lagi. Untuk itu ia meminta pemilik toko perhiasan agar menyingkirkan semua perhiasan asli yang ada di toko tersebut dengan perhiasan imitasi. Sementara yang asli akan disembunyikan di gudang toko perhiasan yang berada tak jauh dari lokasi. Wasim Khan juga meminta anak buahnya untuk berjaga-jaga di sekitar lokasi demi mengepung Ajay dan rekannya setelah misi tersebut terlaksana. Dan waktu bagi Ajay serta ketiga rekannya untuk melakukan aksi akhirnya tiba. Tapi ada yang aneh dalam rencana tersebut. Ternyata Ajay, Iqbal dan Joginder tidak berada di bis yang sama dengan Sharma beserta 26 orang lainnya. Mereka justru menaiki mobil yang lain ke arah yang berbeda. Ternyata sebuah rencana apik telah disusun oleh Ajay secara matang. Di mana dalam perjalanan bis menuju lokasi toko perhiasan, di tengah jalan Sharma meminta untuk turun dengan alasan akan melapor ke kantor polisi terlebih dahulu. Ia memerintahkan salah satu dari ke-26 orang yang ada di bis tersebut agar tidak bertindak apapun sebelum diperintahkan olehnya nanti.
Padahal sesungguhnya Sharma tengah menanti jemputan dari rekannya yang lain. Ya, siapa lagi kalau bukan Ranveer dan Shanti. Ternyata selama ini kedua orang tersebut adalah rekan dari komplotan CBI palsu di bawah pimpinan Ajay. Sementara di depan toko perhiasan, Wasim Khan yang melihat bis telah sampai masih diam dan menunggu tindakan dari Ajay serta ketiga rekannya. Namun di tempat lain, Ajay sudah melakukan aksinya yang sesungguhnya. Ia mendatangi gudang tempat semua perhiasan tersebut disimpan, di mana tanpa penjagaan pihak polisi, Ajay dengan gampangnya melakukan akting seolah-olah mereka benar-benar petugas pajak penghasilan yang menjalankan tugasnya. Peti-peti emas pun berhasil mereka bawa hanya dalam waktu 30 menit. Di sisi lain, ke-26 orang yang menunggu dalam bis tampak gelisah karena tak juga mendapatkan perintah dari Ajay maupun Sharma. Begitu juga dengan Wasim Khan. Melihat 30 menit telah berlalu dan tidak adanya tindakan apapun dari dalam bis, ia pun bergegas menghampiri. Dan berita yang selanjutnya diterima Wasim Khan pun membuat ia terlihat bingung dan kacau. Bahwa selama ia berjaga di toko perhiasan tersebut, gudang yang menjadi tempat perhiasan disembunyikan telah mendapat kunjungan penggerebekan dari CBI palsu yang dipimpin Ajay. Betapa terkejutnya ia ketika juga menyadari bahwa selama ini ia telah dibodohi oleh salah satu anggota dari CBI palsu tersebut, yaitu Ranveer. Ternyata yang dimaksud Ajay dengan sebutan Spesial 26 saat itu adalah Wasim Khan bersama ke-25 anggota kepolisiannya yang dapat ia bodoh-bodohi. Di kepanikan Wasim Khan, Ajay dan rekannya justru tampak senang karena telah sukses dalam misi mereka. Setelah berbagi keuntungan, Ajay pun menyusul kekasihnya di tempat yang mereka janjikan untuk selanjutnya menjalani hidup yang menyenangkan dengan uang hasil rampokan tersebut. Demikianlah alur cerita dari film Spesial 26. Film ini diangkat dari kisah nyata yang pernah terjadi di India, di mana sebuah kelompok yang mengaku dari CBI berhasil merampok toko perhiasan Tribopadas Bimji Javeri di kota Bombay pada 19 Maret 1987. Kalau melihat kisah nyatanya, kita mungkin merasa sangat kesal pada pelaku kejahatan. Tapi film ini berhasil memutar keadaan, di mana drama dan aksi yang disajikan, serta pembawaan setiap karakter yang penuh misteri dan kocak, membuat kita justru terhanyut untuk mendukung karakter Ajay yang sesungguhnya adalah kriminal licik. Namun film ini sangat menarik dan Maniac Movie rekomendasikan untuk kawan-kawan semua tonton bersama keluarga tercinta. Terima kasih karena kawan-kawan telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video-video Maniac Movie selanjutnya. Bye-bye!